Shalom sahabat-sahabatku di dalam Yahusua Hamashiach Adonai, dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam Papua, di luar Papua, baik itu juga orang-orang Afrika, terutama yang Bapak sedang menekan berhubungan dengan hari Sabat. Saudara-saudara terkasih di dalam Yahusua Hamashiach Adonai, saat ini saya sangat senang sekali bertemu dengan Anda yang sedang mengikuti channel saya. Saya harap apa channel saya sampaikan itu bukan dari saya, tapi apa yang Bapak kasih tahu, Yesua kasih tahu, itu yang dari pintu gerbang timur Yesua berdiri, dari lembah Yosafat Yesua berdiri dan sedang memberitahukan semua rahasia kepada kami, melalui kami, itu yang kami beritakan, kami salurkan melalui FIPA. Dengan demikian saya harap supaya apa yang kami sampaikan ini juga bisa bagi-bagi ke teman-teman yang lain, dimanapun dalam grup-grup, sehingga mereka juga bisa mengetahui rahasia-rahasia Bapak sedang bukakan tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan ini. Saudara, pada saat ini saya akan mengambil tema, bukan tema lagi, tapi saya akan menyampaikan apa yang Bapak Yesua sampaikan di hari Sabat, hari Jumat petang, saat sejak matahari terbenam, dan hari Sabat pagi, tentang hari Sabat. Jadi Yesua menangisi, Yesua melihat orang Papua dan orang Afrika belum melaksanakan Sabat. Setelah itu Yesua melihat dan Yesua menangisi dan meratapi orang Papua, kita orang Papua dan kita orang Afrika karena belum melaksanakan Sabat dengan baik. Nah, cuplikan doa itu saya akan sampaikan dalam Logos dan Rema. Sebentar lagi saya akan sampaikan, saya akan menyambung. Dengan demikian saya harap supaya dapat mengikutinya dari awal hingga akhir. Saudara-saudara terkasih, untuk mengawali itu sebagai dasar saya membacakan firman Tuhan di Yeskel 44 ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Adonai berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka, dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Yahweh Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Adonai. Raja itu akan melalui balai pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Ya. Kita lihat lagi di Yeskel 46. Di Yeskel 46 ayatnya yang ke 1. Beginilah firman Tuhan YHWH, pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur harus tetap tertutup selama 6 hari kerja, tetapi pada hari Sabat supaya dibuka. Pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Haleluya. Saya baca lagi Ibrani 5 ayatnya yang ke 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis dan kalena dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dan maut dan karena dari menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ibrani 5 ayat 7. Ya, ini beberapa ayat yang saya ambil, sekaligus juga saya bacakan di Matius. Ya, ini saja dulu. Saya rasa firman Tuhan tentang Sabat itu, Alkitab ini memang sudah mencatat. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Hamashiach Adonai,
Saya akan menyampaikan apa yang Bapak beritahukan melalui logos, rema, firman Tuhan dan hasil doa di hari Jumat, di hari Jumat dan juga di hari Sabtu. Baik, pada saat ini juga saya akan memperdengarkan hasil cuplikan rekaman dan Bapak Yesua dengan menangis dia kasih tahu kepada kita, haleluya, tentang bagaimana orang Papua dan juga orang Afrika untuk melakukan Sabat. Antara kamu, tinggal dengan kamu, tapi kamu tidak melakukan apa yang saya perintahkan. Kamu tidak kerjakan yang diinginkan oleh Bapakku. Yang kamu kerjakan keinginan kamu, kemauan kamu. Yang saya perintahkan kamu tidak taat, tidak lakukan itu dengan baik. Benar. Itu dengan tangisan itu berapa Iya. Mama lihat itu Yosua dia memandang. Begitu dia balik memandang baru dia bilang, saya ada di antara kamu tapi kamu tidak. Waktu Yosua balik memandang dengan air mata tangisan, saya sudah ada di antara kamu, saya ada di tengah-tengah kamu tapi kamu tidak mengasihi saya, kamu tidak melakukan apa yang saya perintahkan, apa yang diinginkan oleh Bapakku. Kamu tidak lakukan itu dengan baik. Kamu pun tidak mengasihi aku, terutama kepada hukum Sabat. Benar. Benar Bapak, benar Yesus, benar Roh Kudus Bapak. Haleluya Bapak. Tadi pagi Bapak beritahukan rahasia ini Bapak. Ya. Yesus di Bapak dalam nama Bapak pada saat ini Bapak akan memberitahukan kami dengan ratapan dan tangis. Ke belakang kami Bapak dan kami menyatakan, benar. Tidak taat, aku ada di antara kamu tetapi kamu tidak taat. Hari Sabat dengan baik, kamu tidak taat apa yang kita bikin. Bapak benar, Bapak benar, Yesus benar, Roh Kudus Bapak. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni. Orang Papua. Orang Papua ini Bapak sudah dipengaruhi, sudah didoktrin, sudah didogmati, sudah diisi otaknya sudah dikunci. Sudah oleh teologi Arbawi. Kita ikut rancangan itu buat manusia. Hari Minggu. Jadi hampir semua orang Papua ini dengan Afrika itu otaknya sudah dicuci dengan ajaran dari Roma, Eropa, dan Amerika bahwa hari Sabat ditiadakan dan hari Minggu diangkat oleh Romawi punya, Eropa punya, Amerika punya. Orang sangat takut dengan hari Minggu. Padahal hari Minggu itu rancangan buatan manusia yang sia-sia. Yang tertulis dalam Alkitab bukan hari Minggu, itu hari Sabat. Hari ini dengan Yesus sedang menangis, sudah memberitahukan untuk kembali ke hari Sabat. Oh, haleluya. Otak-otak semua diperoperasi. Otak-otak sudah diisi oleh hari Minggu. Mereka merumuskan. Apa yang kami perbuat Bapak? Sudah? Iya. Tidak ada kata, tidak ada bahasa. Kita berbalik. Tadi di 80 derajat, kita ada di sebelah kanan atau sebelah kiri berbalik. Kami hamba-hamba Tuhan yang sudah duluan dituntut bertanggung jawabkan firman.
sebelum menyalurkan kepada orang lain, kau dulu kerjakan firman dengan baik. Sehingga firman itu mendatangkan kuasa. Iya. Kalau kau melakukan, jangan kau beritahu. Kau taat. Sampai kau rasakan kuasa firman itu bekerja dalam dirimu. Baru kau sampaikan, maka terjadi ledakan. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Mama ada dengar itu. Ada dengar. Ya, jangan bermain dengan hari Sabat. Itu hari kudusnya Tuhan. Kami sudah banyak salah. Tapi ada anugerah, kemurahan. Hari ini Yesus dia masih menangis. Untuk kami berbalik kepada dia. Harus mengasihi dia dengan baik. Suatu Roh Kudus benar. Oh Yesus, ampuni kami. Ampuni Bapak. Banyak kami orang Papua itu karena masuknya denominasi gereja dari Roma, Eropa, Amerika. Tanya, apakah firmanku yang berdusta ataukah kamu yang berdusta terhadap aku? Jawab. Tuhan tanya, jawab. Apakah aku yang berdusta terhadap firmanku ataukah kamu yang berdusta terhadap firmanku? Jawab pertanyaanku. Otak kami manusia, kamu bisa mengerti siapa yang rancangan berdusta otak manusia. terhadap firman Tuhan. Roma, Eropa, Amerika. Apakah aku atau kamu? Manusia yang berdusta terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Rancangan manusia yang baku tipu ramai kepada manusia dan manusia. Terhadap firman Tuhan. Dalam beberapa pakar firman sudah mencatat. Firman itu hari Sabtu itu bukan hari Sabat. Itulah kami. Sehingga kami anggap hari Sabat itu hari biasa. Nanti hari itu orang lain semua masuk ke gereja, jadi kami mereka punya adat-adat. Kebiasaan. Roma punya kebiasaan. Itu manusia atau zaman dahulu TKG punya kebiasaan. Salah merumusnya dari salah. Sampai ajarin terus Roma mengangkat Eropa, Amerika, Indonesia mengangkat. Sampai hari ini kami rancangan manusia, rumusan manusia ditetapkan menjadi hari Minggu, merubah Sabat hari Minggu. Ini salah besar. Menguruskannya baik-baik. Kami tidak beribadahnya baik-baik. Bapak, ampuni dilanggar terutama firman kami Tuhan. ada di Golden Gate, di pintu gerbang timur tempat Bapak masuk keluar ke bumi. Di sini harus Bapak di sini harus menerapkan hari Sabat, tetapi tidak terapkan hari Sabat. Bahkan kami berdosa terhadap firman Tuhan itu. Bapak, ampuni versi 3. Rubah kami dari 20 derajat ke 80 derajat supaya kami senantiasa untuk melakukan ibadah Sabat. Haleluya. Ya. Terus keluar firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kamu. Firman sudah jadi manusia di dalam kamu. Kerjakanlah firman itu dengan taat dan setia. Amin. Yohanes 1 ayat 1 kan? Yohanes kan? Ya, ini Yohanes 1 ayat 1. Ayat 14 kan? Ayat 14. Coba baca. Iya. Memang kita berdoa tanya Tuhan di hari Sabtu. Shalom, saudara-saudara terkasih. Di channel yang lalu, di channel saya yang lalu itu tentang bagaimana Bapak memulihkan di mana keadaan kelemahan orang Israel adalah mereka belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kebodohan mereka. Kebodohan kami orang Papua, moyang orang Papua, kami orang Papua dengan Afrika itu adalah kami telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi belum melakukan ibadah Sabat. Yang harus beribadahnya di hari Sabat dengan pola ibadah, pujian, dan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Saudara terkasih, jadi di hari Jumat itu, jam 6 itu
kemarin tanggal 19 hari Jumat jam 6 itu hari Sabat dimulai pada jam 6. Matahari terbenam di hari Jumat. Jadi waktu itu kami berdoa. Kami berdoa lain, tetapi Tuhan bilang begini, hampir selama ini kamu tidak jalankan Sabat dengan baik. Hari Sabat dimulai dari jam 6 hari Jumat, matahari terbenam, sampai dengan hari Sabtu jam 6 petang itu sudah Sabat ditutup. Jadi setelah Bapak beritahukan itu, kami mulai masuk doa. Minta ampun di pengadilan Yosua. Waktu kami berdoa minta ampun itu, Bapak perlihatkan bahwa firman Tuhan bilang begini, anak manusia juga adalah Tuhan atas Sabat. Lalu Tuhan bawa kami memperlihatkan peristiwa di mana Yosua berhenti beristirahat. Bapak bawa kami kembali ke suasana waktu Yosua disalib. Lalu mulai jam 3 sampai ke jam 6 itu Yosua mati pada jam 3 petang. Lalu Yosua diturunkan oleh Matius dari Arimatea. Lalu dia mayatnya dikuburkan di dalam kubur yang sudah disiapkan di pemakamannya di sana. Jadi Bapak bilang begini, persiapan itu mulai dari jam 3 hari Jumat sampai dengan jam 6. Itu persiapannya. Lalu masuk ke Sabat itu jam 6 sudah mulai masuk ke Sabat dan istirahat. Lalu Bapak beritahukan bahwa kenapa jam 3 itu tubuhku diambil lalu dimasukkan dalam dikuburkan dimasukkan dalam goa yang sudah digali dan di situ saya ditempatkan. Jadi Bapak bilang itu ditempatkan itu artinya bahwa setelah Yesua menyerahkan semua menanggung dosa umat manusia, dosa keluarga, dosa umat manusia, dosa-dosa pribadi, dosa-dosa keluarga, sebuah dosa-dosa kejahatan, sakit, penyakit, kutuk, dan laknat. Dia menanggung di atas kayu salib. Setelah dia menyerahkannya, dia menyatakan bahwa sudah selesai. Lalu Yesua mati, lalu di tubuhnya itu diistirahatkan. Dalam itu artinya bahwa Yesua istirahat dari pekerjaan. Jadi tugaskan Bapa kepada Yesua, mulai dari Yesua lahir sampai Yesua mati di atas kayu salib, itu tugasnya sudah selesai. Dan Yesua masuk istirahat di dalam tempat perhentian di kubur itu. Lalu Yesua berkata, lalu waktu itu Bapa perlihatkan kembali bagaimana seorang imam di perjanjian lama membawa kambing hitam. Lalu kambing hitam itu diberkati dan semua dosa ditanggungkan di atas kambing hitam, bahkan kambing hitam itu dilepaskan. Bapak bilang begini, demikianlah aku jadi kambing hitam untuk menanggung dosa keluargaku. Kaum marga-marga kaum 12 suku Israel dari TKG, Tatogo, Mote, Etuma dari marga-marga di Papua dari 12 suku Israel. Juga kepada dosa-dosa bangsa-bangsa. Bapak beritahukan begitu. Lalu aku dijadikan kambing hitam. Lalu bagaimana kambing hitam itu diusir ke padang gurun. Demikian pula Yesua itu diletakkan. Dia punya tubuhnya di dalam kubur di antara orang mati yang penuh dengan kenajisan, penuh dengan dosa. Di situ memang secara daging Yesua tidak terima. Secara roh dia tidak terima. Kenapa dia ditempatkan di tempat yang terhitung di antara kubur-kubur orang najis. Di situ tekanan dosa itu membuat sampai darah dia naik. Tekanan darah tinggi di situ. Waktu kami berdoa minta ampun akan tekanan darah yang tinggi ini. Lalu Bapak bilang begini,
kami berdoa itu minta ampun karena itu Yesus menanggung kami punya dosa, betul. Yesus menjadi kambing hitam kami punya dosa, kami manusia, pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa, 12 suku Israel punya keluarga, punya dosa, manusia punya dosa dari generasi-generasi. Kami minta ampun begini. Bapa Yesus langsung mengampuni dengan darahnya. Lalu malaikat Tuhan itu membangunkan dia dari antara orang mati, membangunkan dia. Lalu malaikat Tuhan itu, beribu malaikat Tuhan datang menyambut dia dengan sorak-sorai. Karena dia telah menahan atas maut, iblis, dosa, dan kedagingan. Dia sudah kalahkan maut. Musuh terajas kalahkan maut. Nah, lalu Bapa bilang begini. Setelah dia kalahkan maut, lalu malaikat Tuhan itu pakaikan dia pakaian jubah ungu. Jubah ungu adalah jubah pakaian raja di atas segala raja. Lalu Yesus naik dan duduk di tempat taktanya dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Haleluya. Nah, itu suasana yang Bapak perlihatkan. Bapak perlihatkan di hari Jumat. Bahwa sesungguhnya Sabat itu seperti itu. Dan Tuhan atas hari Sabat itu Yesus menggenapinya. Dan kamu harus ibadah Sabat itu sungguh-sungguh. Jadi karena waktu di Taman Eden itu, hari ke-7 itu, Adam dan Hawa yang sudah mati itu, Tuhan kasih napas kepada Adam dan Hawa itu di hari Sabat. Bukan hari yang ke-6, tidak, hari Jumat tidak, hari Sabat. Bukan juga hari Minggu, tapi Tuhan kasih kehidupan itu di hari Sabat, hari ke-7. Nah, kedua itu, Yesus mati di atas kayu salib yang tadi sudah disampaikan, Yesus sendiri beritahukan itu. Nah, itu pada, ya, jadi begitu pula setiap orang yang berdoa untuk kami hanya berdoa merendahkan diri, mewakili kami menjadi kambing hitam, atau kami orang Papua Afrika menjadi kambing hitam untuk berdoa merendahkan diri untuk segala bangsa. Nah, itu juga orang-orang yang berdoa seperti itu juga akan dipulihkan. Mereka akan pakai pakaian-pakaian raja-raja. Jadi Yesus itu raja di atas segala raja, kita itu raja-raja. Ya, itu digenapi di dalam itu digenapi di dalam menggenapi Wahyu 19 ayat 16 itu. Di jubah dan pahanya tertular raja di atas segala Tuhan, di atas segala Tuhan. Saudara, hari ini Yesus sudah sudah naik kata dan sudah memakai jubah kebesarannya. Itu hari Jumat, tanggal 19. Lalu datang di hari di hari Sabtu, hari Sabat itu, besoknya itu kami juga kembali berdoa pagi. Lalu kenapa sampai kami orang Papua ini atau orang Afrika dan juga ini orang Kristen ini dan seluruhnya ini, kenapa orang berat untuk melakukan hari Sabat? Ini apa yang membuat sampai berat ini? Seperti berat sekali mau lakukan hari Sabat. Padahal ini Alkitab ditulis di dalam, dan itu sah. Jadi baru kami berdoa tanya, Tuhan, itu apa yang membuat sampai ini? Kami serahkan bagian tubuh-tubuh kami untuk diperiksa. Jangan sampai ada dosa yang membuat sampai tidak bisa ini ibadah Sabat. Lalu Bapak perlihatkan itu di dalam otak manusia itu, di otak besar dan otak kecil di belakang itu ada, dalam otak manusia itu ada sumsum. Sumsum itu ada sumsum yang sudah berdosa. Jadi sumsum itu yang berdosa ini sudah diisi oleh dogma doktrin ajaran. Yang dari Tatongo punya salah merumus dari Sabat ke Minggu, terus di Roma, Eropa, Amerika. Jadi ajaran itu sudah masuk di dalam sumsum otak ini, jadi memori di dalam. Jadi Tuhan bilang itu yang bikin sampai orang itu tidak mau beribadah di hari Sabat, berat untuk beribadah. Jadi waktu kan berdoa merendahkan diri untuk minta ampun akan dogma, doktrin, dan juga paradigma dari otak-otak yang dari Clemens punya, Martin Luther punya, Calvin punya yang sudah masuk itu berdoa sampai Tuhan cabut seperti kol buah yang biasa punya akar itu dicabut naik seperti itu keluar. Lalu dikosongkan, lalu malaikat Tuhan Yesus, malaikat Tuhan datang langsung isi di memori
memori baru daripada Tuhan untuk masukkan ke dalam otak besar, otak kecil, supaya manusia itu kembali menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran di hari Sabat. Di ibadah Sabat itu supaya ditegakkan. Ya, saudara terkasih, lalu Bapa bilang begini, sekarang yang benar itu apakah firman Tuhan itu yang benar? Apakah Tuhan berdusta terhadap manusia atau manusia yang berdusta terhadap firman Tuhan? Bapa tanya kami. Ya, kami bilang itu manusia yang rancangan hikmat manusia itu yang berdusta terhadap firman Tuhan. Jadi mereka melawan Keluaran 20 ayat yang ke-7 hari Sabat. Sudah ditulis jelas dalam 10 perintah Tuhan. Tapi manusia mempunyai dalil-dalil banyak, alasan-alasan banyak, rancangan-rancangan bilang banyak, dan penafsiran terlalu banyak. Nah, ini yang membuat sampai ini yang namanya manusia mendustai Tuhan. Manusia dengan manusia baku dusta kiri kanan. Bilangnya benar dari Minggu, dari Roma, dari Eropa, dari Amerika, dari Papua, dari ini, dari itu. Nah, ini yang salah di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, ini saya hanya sampaikan apa yang Bapak sedang bukakan kepada kami tentang hari Sabat, terutama untuk kami orang Papua. Nah, selanjutnya Bapak memberitahukan itu, kami minta ampun, itu manusia kami yang manusia yang salah rumus, salah bikin sampai dusta. Mereka menganggap Tuhan punya firman Tuhan itu dusta, tidak benar. Ini yang selanjutnya Bapak beritahukannya seperti itu. Lalu saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, setelah Bapak itu periksa, sudah akhirnya kami mulai Sabat di kemarin hari Sabat itu kami melakukan ibadah Sabat. Kami tanya Tuhan, apakah kami harus ibadah Sabat itu sesuai dengan ibadah Sabat yang dilakukan di Perjanjian Lama? Bapak bilang begini, kamu ibadah itu sesuai dengan hati nuranimu. Firman sudah jelas. Jadi firmannya itu Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Yesus berkata, hai perempuan, orang lagi bukan lagi menyembah di atas gunung atau di Yerusalem pakai peraturan Yerusalem. Tetap orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Penyembah benar akan datang menyembah Bapa dalam itu yang Bapa mengendakinya. Ya, ini pujian, kayak kami masuk doa itu ada doa pembukaan, pujian, penyembahan, berdoa, renungkan firman Tuhan. Setelah renungkan firman Tuhan, bertukar tentang baku tukar pikiran tentang firman Tuhan. Setelah itu kami masuk lagi membacakan 10 perintah Tuhan. Setelah membacakan 10 perintah Tuhan, kami minta ampun akan dosa pelanggaran terhadap 10 perintah Tuhan yang kami lakukan dalam satu Sabat yang sudah berlalu. Setelah itu masuk lagi dengan makan perjamuan kudus darah daging Yosua. Setelah makan dan minum darah daging Yosua, setelah itu kami ucapan syukur kepada Bapa, berdoa syafat, doa penutup. Begitu doa penutup mau selesaikan begini, Bapa bilang begini, langsung suara Tuhan lewat hamba Tuhan, bahwa Tuhan beritahukan begini, ya, hari ini kamu telah melakukan Sabat dengan baik. Terima kasih, bukan. Tuhan bilang, terima kasih karena kamu telah melakukan hari ini, hari Sabat ini telah melakukan ibadah Sabat dengan baik. Haleluya. Jadi pada saat suara itu datang, saya lalu hikmat Tuhan, berarti waktu kami berdoa tadi Tuhan ada di tengah kami. Maka di situ, iya, firman Tuhan yang menyatakan di dalam bahwa anak manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Haleluya. Anak manusia juga adalah Tuhan atas Sabat. Jadi waktu kami pada Sabat itu, Tuhan hadir. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, lalu itu Tuhan hadir. Jadi Tuhan masuk keluar ke bumi itu, selama 6 hari kerja itu pintu gerbang timur itu tetap dia tertutup. Mulai dari hari pertama itu dihitung dari, jadi waktu Yesus bangkit itu pada hari Minggu pagi. Nah, di situ ditulis bahwa pada
setelah hari Sabat lewat, pada hari Minggu pagi itu, Maria dan Magdalena ke kuburan untuk mengurapi Yesua di sana. Namun batunya tuh terguling, ada 2 malaikat di sana. Jadi setelah hari Sabat lewat, berarti hari Sabat dia berhenti selesai di jam 6 hari Sabat. Hari Sabtu jam 6 itu matahari terbenam sudah berhenti. Ke sebelahnya itu jam 7 ke atas itu sudah masuk ke wilayah hari Minggu. Haleluya. Perhitungannya itu seperti itu. Kalau perhitungan jam sekarang kan jam hari Sabtu jam 12 itu masih hari Sabat, Sabtu. Tapi perhitungan Tuhan itu hari Sabat itu jam 6 matahari terbit itu sudah berhenti Sabatnya. Saudara terkasih, haleluya. Jadi bukan hari Minggu. Haleluya. Jadi hari Minggu itu adalah hari pertama. Hari pertama itu hari Minggu. Jadi pada saat Minggu pagi, nah itu jadi hari pertama hari Sabat, hari Minggu. Hari kedua itu hari Senin, hari ketiga Selasa, hari keempat itu hari Kamis, hari Rabu, hari kelima itu hari Kamis, hari keenam itu hari Jumat. Itu hari manusia diciptakan, angka manusia. Sedangkan hari ketujuh adalah angka Tuhan, angka kesempurnaan. Angka Tuhan, angka kesempurnaan. Di mana Yesua punya angka 7 yang di atas itu adalah bau Yesua yang menanggung beban dosa manusia. Nah, dan tulisan agak 7 ke garis ke bawah itu firman Tuhan. Di mana Yesua pikul beban ditaruh di belakang punggung dia dan di belakang tulang belakang dia. Saudara, ini rahasia-rahasia yang Bapak beritahukan tentang sakralnya angka hari ke-7, hari Sabat. Itu bagi Tuhan adalah hari yang sempurna, hari kesempurnaan. Angka Bapa Yahweh di surga. Jadi, haleluya. Sekarang saya mau beritahukan bahwa kita posisi orang Papua itu ada di sebelah timur. Depan pintu gerbang timur. Tempat Tuhan masuk keluar ke bumi. Sesuai dengan amanat agung firman Tuhan dari Yeskel 4:6 ayat 1 dan juga Yeskel 4 ayat 1, 2, 3, 4. Jadi pintu gerbang itu dia terbuka pada hari Sabat. Jadi baru kemarin pas hari Sabat itu Yesua sudah ada di tengah-tengah kami. Jadi kami belum berdoa kami berdoa jam 11 di hari Sabat. Jadi masih ada jam 10 itu, setengah 10 itu kami berdoa kembali. Karena kami mau nanti ibadah di hari jam 11. Kami berdoa begini, Bapak perlihatkan penglihatan. Yang tadi sudah saya sampaikan itu, di dalam rekaman itu. Yesua sudah datang, sudah berdiri di tengah, siap-siap. Ini mereka sudah mau Sabat atau tidak ini. Dia sudah berdiri di hadapan kita dalam dimensi roh. Lalu begini, Yesua sudah menangis. Dia lihat dari menoleh ke arah kami yang kami sudah lagi siap-siap mau ibadah Sabat, tapi itu sudah jam 10, jam 11. Jam 10 lewat jam 11. Lalu Yesua sudah menangis. Di dalam roh itu Yesua menangis. Dia melihat kami dengan air mata berlinang. Lalu dia menangis. Dia bilang, seperti yang tadi saya sudah sampaikan awal itu rekamannya. Jadi dia menangis, dia meratap. Kenapa aku sudah memberitahukan rahasia-rahasia tentang penggenapan Sabat itu di dalam diriku sudah terlaksana di Golgota 2000 tahun yang lalu, dan saya sudah memberitahukan itu semua. Kenapa kamu juga tidak mengerti dan tidak berdoa sungguh-sungguh? Itu yang pertama Tuhan beritahu sama kami, yang mengerti hari Sabat ini, yang sedang melakukan pada Sabat, supaya dilakukan sungguh-sungguh. Yang kedua itu kepada seluruh orang Papua dan Afrika. Itu diberitahukan karena firman Tuhan keluar dari Papua, terlaksana di Papua, terjadi di Papua, di Kadekeis, lalu dicatat di Afrika, 88 Alkitab. Lalu diberitakan di Yerusalem. Diberitakan dari Yerusalem ke 4 penjuru bumi. Jadi di sana mereka lakukan di Yerusalem. Sedang Afrika dan Papua itu tidak melakukannya. Bahkan mereka sudah menendang itu hari Sabat.
Inian Yosua hari ini dia menangis, kemarin Sabat itu dia menangisi kita orang Papua, karena orang Papua itu anggap biasa. Yosua sudah bilang, orang Papua seandainya mengerti perkara ini lalu mereka ibadah Sabat di hari Sabat. Haleluya. Tuhan bilang begini, apa yang mereka sedang keluh kesahkan, apa yang mereka sedang minta, apa yang sedang mereka ini itu hanya Dia saja Tuhan akan lengkapi. Tapi satu syarat yang orang Papua belum lengkapi adalah belum melakukan ibadah Sabat. Karena kenapa Bapak tuntut begitu? Karena ibadah Sabat itu memang dilaksanakan di Taman Eden itu. Pintu Eden yang dari dulu pun itu dia ada di Papua. Dan kita ini penjaga pintu gerbang timur. Orang Papua itu penjaga pintu gerbang timur. Di sini kita berjaga-jaga di hari Sabat itu. Karena Tuhan akan masuk keluar ke bumi itu di hari Sabat. Dan Tuhan juga datang pertama kali juga di hari Sabat. Tuhan juga akan datang kedua kali menginjakkan kaki pertama di atas Papua itu juga di hari Sabat. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi Bapa sangat mengharapkan, dan hari ini bahkan menangis dengan berdoa. Dia menangis dan berdoa di atas Golgota. Dia merintih, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi tentang Sabat ini, harus betul-betul rasa takut itu harus ada. Kalau hari Sabat itu banyak orang berpikir begini, ini hari Minggu jadi jangan kerja. Ini hari Minggu ini harian. Orang may bilang danago. Kau hari ini dilarang, jadi tidak boleh larang pegang tanah ini itu dan lain-lain. Ini salah. Bukan hari Minggu. Yang betul-betul hari beribadah dan betul-betul takut dan menjadi danago atau menjadi hari yang ketujuh atau hari kudus, hari dikuduskan, hari pengudusan. Hari Minggu itu tidak boleh lagi berbuat dosa. Hari Minggu tidak boleh lagi kerja, apalagi orang Papua pegang tanah. Tuhan larang. Karena orang Papua, tanah Tuhan ciptakan manusia itu dari tanah Papua, tanah liat yang ada di Papua, bukan di benua pulau lain, tidak. Itu pada tanggal 10 bulan 10 itu Yosua menciptakan Adam itu dari tanah liat yang dari Papua. Jadi betul-betul orang Papua itu harus sadar dan harus kita betul-betul saat ini apalagi menjelang kedatangan Tuhan kita kembali lakukan Sabat, ibadah Sabat. Kalau kita lakukan itu dulu itu segala sesuatu akan terbuka. Makanya tadi waktu kita ikuti cuplikan doa tadi itu, kalau kamu sendiri melakukan Sabat dengan baik, ibadah Sabat dilakukan itu, kamu akan lihat rahasiaku sudah kamu dengar dan aku sudah pertunjukkan. Di mana aku keluar dari kuburan, aku bangkit, aku hidup. Aku dipakaikan pakaian kebesaran raja di atas segala raja. Maka roh orang benar yang pada waktu yang mati dalam Tuhan pada saat itu mereka sudah bangkit naik masuk surga di kota-kota kudus. Begitu pula di akhir zaman Tuhan akan membangkitkan orang yang mati dalam Tuhan. Nah, begitu pula secara rohani. Secara rohani itu orang Papua akan hidup. Hikmat pembukaan firman Tuhan akan dibukakan semua. Berkat rohani semuanya akan dibukakan semua. Cuma Bapak minta satu itu. Orang Papua harus Sabat. Ibadah Sabat. Haleluya. Sekarang saya mau kasih tahu. Pembesar dari Roma. Yaitu uskup, paus, uskup, pastor, beruder, katekes, guru gembala, dari GKI di tanah Papua, ketua sinode, berbagai dominasi gereja yang ada di atas tanah Papua yang dibawa oleh bangsa-bangsa koloni. Sampai hari ini kamu punya kemerdekaan saja itu mereka yang atur. Roma Agreement, New Agreement, dan juga di Eropa juga mereka bikin kesepakatan. Mereka orang pendatang itu koloni bangsa-bangsa koloni yang bawa masuk agama-agama di misionaris di Papua itu mereka bikin kesepakatan atas tanah Papua ini. Sekarang kamu orang Papua yang menjadi pemimpin agama, denominasi gereja, kamu belum mengerti perkara ini. Papa bilang begini, coba seandainya pemimpin gereja besar di Papua ini, haleluya, mereka perintahkan supaya hari Minggu dibatalkan dan dikembalikan semua ke hari Sabat. Hari Minggu dibatalkan, tidak boleh orang Papua asli, orang-orang tidak boleh beribadah di hari Minggu, harus hari Sabat dilakukan. Itu satu. Yang kedua itu, orang Papua itu mau goncangkan bumi itu adalah salah satunya adalah kalau sampai Papua ini masih di dalam ini, masih dijajah oleh koloni secara agamawi, secara ekonomi dan secara politik pemerintahan, maka
para pembesar tokoh-tokoh agama, mulai dari tokoh-tokoh agama sudah pembesar-pembesar kelas sinode dan lain-lain semua dari berbagai dominasi gereja yang ada di Papua. Itu kembalikan organisasi itu kepada mereka. Nanti mereka akan pikir 2 kali, pikir 3 kali. Nah, sedangkan Alkitab itu orang Papua punya, itu orang Afrika punya, itu orang Ibrani punya, itu orang Israel punya. Kita pegang Alkitab, kita lakukan firman Tuhan di atas tanah Papua. Karena jaminan masuk surga itu bukan dominasi gereja atau organisasi pemerintah gereja yang dibuat oleh bangsa-bangsa koloni untuk kepentingan mereka. Saudara-saudara terkasih, pada saat ini saya menyerukan supaya pikir baik-baik untuk para pembesar-pembesar dominasi organisasi gereja di tanah Papua. Pikir baik-baik. Hari ini kamu punya jemaat umat Tuhan yang sedang hari ini sedang lakukan persinaan, minum mabuk, sedang belajar ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, sedang masuk dalam persinaan jasmani dan rohani di tanah Papua. Bagaimana pembesar-pembesar agama-agama ini turun, langsung tutup tempat-tempat WTS, tempat-tempat penjualan miras, tempat-tempat penjualan ini dan lain-lain. Ini tanah Kristen, ini tanah tumpah darah Yesus, ini negeri kota Tuhan. Jadi sekarang rakyat atau umat itu akan mengikuti para pemimpinnya. Sekarang para pemimpin yang ada di dalam kandang-kandang organisasi manusia buatan Clemens, buatan Calvin dan juga buatan Martin Luther, supaya yang ada di atas Papua ini, supaya harus betul-betul adakan reformasi, kembali kepada firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Amas, terutama hari Sabat, itu harus dilakukan, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang sedang dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah 60 provinsi, 5 provinsi, gubernur-gubernur dan juga DPR juga dengan bupati-bupati membiarkan semua kejahatan sedang terjadi. Gereja mempunyai peranan untuk menghentikan itu semua. Ini dulu lawan, yang lain tidak boleh lawan. Karena lain itu kamu lawan, itu sistem negara dan ini dan lain-lain. Jadi orang Papua terutama para pembesar-pembesar tokoh-tokoh agama itu tunduk sama-sama umatnya, tutup tempat-tempat WTS, tutup tempat-tempat minuman keras, tutup itu segera tempat-tempat narkoba, tempat-tempat beredarnya kejahatan-kejahatan, segera tutup semua. Haleluya, karena itu bertentangan dengan 10 perintah Tuhan di atas tanah Papua. Ini Papua ini adalah kekhususan adalah apa? Ini daerah negeri tanah Kristen. Haleluya. Coba pakai otoritas itu, otoritas agama, organisasi gereja agama, harus pakai itu. Dan adat-adat juga. Kaum-kaum kepala-kepala suku juga bersatu dengan gereja untuk bagaimana untuk tutup tempat-tempat itu. Haleluya. Lalu bagaimana mereka diperintahkan untuk melakukan ibadah Sabat. Ini satu gebrakan yang menuju kepada bagaimana pemulihan Papua merdeka. Saudara-saudara terkasih, di dalam Yesus Masih Adonai, Bapa menunggu hanya ini saja. Satu perkara-perkara ini saja. Kita anggap ini sepele, tapi ini mendasar di hadapan Tuhan, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Apakah berani seorang tokoh agama dari mungkin GKI, atau mungkin dari Katolik, atau mungkin dari Kimi di tanah Papua, atau mungkin dari denominasi gereja dari Gidi, ataupun yang lain-lain, berani melakukan reformasi atau tidak? Tuhan sedang tuntut. Kalau kami berani melakukannya, lihat Tuhan ada di kepala barisan, Tuhan akan memimpin, Tuhan ada di kepala barisan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Masih Adonai, hari ini Yesus sedang menangisi. Haleluya. Karena orang Papua sendiri yang sudah mengerti tentang firman Tuhan sendiri pun tidak melakukan firman Tuhan, yaitu melakukan ibadah Sabat saja itu belum melakukan. Kalau kita sudah beribadah di hari Minggu, berarti itu hari yang sakral bagi Roma, Eropa, Amerika, bangsa-bangsa koloni. Itu sama dengan menyembah, mereka punya dewa-dewa. Makanya hari ini Yesus sedang menangis. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, mari kita kembali ke firman Tuhan. Haleluya. Siapa yang berani untuk mengadakan reformasi di dalam gereja-gereja untuk hari Minggu ditiadakan dan hari Sabat dilakukan. Lalu semua perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan 10 perintah Jawa yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah di atas tanah Papua ini, seluruh tanah Papua ini, siapa yang berani mengadakan reformasi dan tutup tempat-tempat kejahatan itu, haleluya, Tuhan memberkatinya dan Tuhan menyertai orang itu. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, saya hanya menyalurkan apa yang Bapak sampaikan. Haleluya.
Berbagailah bagi mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang percaya, dan kaki tangan yang melakukannya, yang melakukan firman Tuhan itu di atas negeri ini. Maka dia akan berjalan dari satu pahala kepada satu pahala, satu kemenangan kepada kemenangan lain, satu perbuatan ajaib kepada perbuatan yang lain, perbuatan ajaib yang lain. Terima kasih saudara. Bapa, di dalam nama Yesus Masih Adonai, saya telah menyampaikan, hamba-Mu telah menyalurkan apa yang Bapa berbicara, Bapa, kepada Bapa sedang berbicara dengan menangis dan meratap kepada kami orang-orang Papua. Karena Engkau menangis, Engkau menyayangi kami, maka Engkau menangis dan berdoa dengan menangis dan meratap bagi kami. Dan sampai hari ini Engkau masih menangis dan meratap bagi kami. Sehingga Bapa, pada saat ini setelah hamba sudah menyampaikan ini, biarlah terpukul, biarlah hancur hati setiap para pemimpin orang dominasi gereja di seluruh tanah Papua dari berbagai dominasi gereja, untuk mereka harus tunduk dan melakukan hari Sabat. Karena pada saat itu Presiden Indonesia Gus Dur telah memberikan hari Sabat itu, hari Sabtu itu libur negara, libur nasional. Maka hari itu digunakan oleh orang Papua untuk bagaimana supaya melakukan ibadah Sabat di atas tanah Papua ini. Haleluya. Dengan demikian Engkau memberkati, menggerakkan, berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin gereja yaitu dari Katolik, Kemah Injil, dari GIDI, GPD, dan berbagai pemimpin organisasi gereja di atas tanah Papua. Dan juga berikan hikmat kepada para gubernur, bupati, dan wali kota, pemimpin Bapak, supaya mereka mengerti ini. Bapak, dalam nama begitu pula Bapak, tentara, polisi, dan apa saja yang ada di atas tanah Papua juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga malaikat Tuhan dari tempat maha tinggi mengendalikan mereka di bawah otoritas pemerintahan kerajaan Tuba Masih. Dalam nama Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.